Ya Habib. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah niat. Niat wajib bagi setiap orang yang ingin berpuasa, wajib diletakkan di dalam hati. Karena tempat niat itu adalah hati. Jadi, seandainya ada seseorang ingin melakukan ibadah puasa, maka dia harus meniatkannya. Waktu niatnya adalah sejak tenggelam matahari. Artinya setelah adzan maghrib, kalau dia ingin niat berpuasa esok hari, maka sudah sah. Sampai sebelum terbit fajar. Jadi seseorang berniat puasa Ramadan, itu diwajibkan meletakkan niatnya pada malam hari, yaitu sejak tenggelam matahari atau setelah maghrib dan sebelum terbit fajar atau sebelum sholat subuh. Niat berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu sahnya hanya dengan niat. Karena niat itu diperlukan untuk tiap-tiap hari dalam puasa Ramadan. Artinya setiap satu hari di hari bulan Ramadan wajib meletakkan niatnya di malam hari. Li'anna shaumal yaumi ibadatun mustaqillatun. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang tersendiri atau terpisah-pisah. Berbeda halnya dengan madhab Maliki. Madhab Maliki menyatakan ibadah puasa itu adalah ibadah yang sepaket. Karena dilakukannya di bulan Ramadan. Sama halnya seperti sholat. Sholat itu berapapun rakaatnya, maka dia dianggap satu paket. Cukup dengan niat di awal takbiratul ihram. Nah, sedangkan madhab Syafi'i memandang berbeda tentang masalah puasa ini. Kalau masalah puasa, madhab Syafi'i mengatakan setiap malam wajib berniat. Tidak cukup hanya di awal Ramadan saja memasang niat. Misalnya dia berniat puasa, sengaja aku berniat puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Nah, yang dianggap sah hanya satu hari saja di awal Ramadan itu saja, tidak setelahnya. Karena setelahnya itu memerlukan lagi niat-niat yang lain, niat-niat Ramadan yang lain lagi. Nah, tetapi mazhab Syafi'i memandang sunnah memasang niat di awal Ramadan dengan niat puasa sebulan penuh. Tetapi mazhab Maliki berpendapat berbeda. Mereka mengatakan bahwa di awal Ramadan sunnah untuk meniatkan puasa sebulan penuh. Dan seandainya ada hari-hari setelahnya itu yang terlupa untuk berniat, maka tidak apa-apa. Dianggap tetap sah. Ini menurut mazhab Maliki. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i, seandainya ada seseorang berniat sebulan penuh di awal Ramadan untuk melakukan puasa Ramadan dan setelahnya ada yang terlupa, maka itu tidak dianggap sah puasa setelahnya dan wajib diqadha nantinya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Karena tadi mazhab Syafi'i memandang puasa itu adalah ibadah yang terpisah. Kenapa dikatakan mustaqillah atau terpisah? Karena puasa itu nanti akan diselingi oleh hal-hal yang membatalkan. Contohnya setelah kita maghrib, adzan maghrib berbunyi, kita berbuka puasa, makan dan minum. Nah, itu kan sudah memisah puasa satu hari yang sebelumnya dengan hari yang lain, dipisah dengan makan dan minum. Nah, itu perbedaan antara mazhab Maliki dan Syafi'i. Tetapi mazhab Syafi'i menganggap sunnah saja. Sunnah memasang di niat sebulan penuh di awal Ramadan. Seandainya ada hal-hal yang tidak terduga meninggal misalnya di pertengahan Ramadan, maka dia nanti akan mendapatkan manfaat niat sebulan penuh tersebut dan dia dianggap
melakukan ibadah sebulan penuh Ramadan kalau dia meninggal tadi. Nah, itu diantara hal manfaat yang disunnahkan dalam mazhab Syafi'i untuk memasang niat sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Nah, niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya itu ada perbedaan. Kalau niat puasa Ramadan, puasa wajib, itu wajib diletakkan niatnya pada malam hari, yaitu setelah tenggelam matahari atau sebelum terbit fajar. Nah, sedangkan puasa sunnah itu sunnah saja meletakkan niat di malam hari. Nah, seandainya dia kelupaan meniatkan puasa sunnahnya di malam hari, bisa dilakukan niat puasanya di pagi hari dengan catatan sebelum masuk waktu zuhur dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu misalnya dia kelupaan berniat di malam hari, lalu dia jam 8 ingat bahwa dia ingin puasa sunnah. Nah, baru dia niatkan di pagi itu, puasanya sah asalkan meletakkan niatnya tadi sebelum masuk waktu zuhur dan sebelum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Niat puasa wajib itu wajib ditentukan seperti Ramadan, ibadah puasanya Ramadan, atau puasa nadar, atau puasa qadha. Nah, itu wajib ditentukannya di dalam hati. Dan ingat, niat itu bukan di mulut dilafazkan. Kalau kebiasaan kita di masyarakat Kalimantan khususnya, itu biasanya ada imam yang memandu makmum atau jamaahnya untuk melafazkan niat, yaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kalau itu namanya lafaz niat. Tapi yang wajib adalah meletakkan niat dalam hati. Di dalam hati, sengaja aku berniat puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Atau cukup dengan sengaja aku berniat puasa Ramadan esok hari. Nah, sampai situ saja cukup. Tapi yang sempurnanya seperti itu tadi. Nah, jadi wajib dalam puasa Ramadan itu menyebutkan nama ibadah puasanya. Puasa Ramadan, puasa nadar, atau puasa qadha. Nah, sedangkan dalam puasa sunnah, itu sunnah saja menamakan ibadah puasanya. Nah, tetapi kalau ada memiliki hari-hari tertentu seperti hari Arafah, nah ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i juga diwajibkan menyebutkan ibadah tersebut, menyebutkan nama puasanya tersebut. Nah, yang ketiga perbedaan niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Dalam puasa wajib itu tidak diperbolehkan mengumpulkan dua puasa fardu dalam satu niatan. Begini, contohnya begini. Dia berniat puasa Ramadan, kemudian dia niat puasa qadha dan lagi berniat puasa nadar. Dalam satu hari saja tidak bisa 3 niat atau 3 paket tersebut digabungkan dalam satu pekerjaan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan kalau puasa sunnah itu bisa dilakukan dalam satu hari berapapun banyak puasa sunnahnya. Misalnya dia niat puasa Arafah, kemudian kebetulan puasa Arafah itu hari Senin, gabungkan lagi dengan puasa hari Senin. Nah, itu bisa. Jadi walaupun puasa sunnahnya banyak, dengan satu kali pekerjaan yaitu dalam satu hari, itu dianggap bisa dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu ada beberapa perbedaan tadi dalam mazhab, perbedaan antara niat puasa yang wajib dan niat puasa yang sunnah. Dan yang perlu yang perlu jadi catatan adalah niat puasa sunnah setelah fajar bisa diniatkan atau pagi, yaitu sebelum tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kadang ada satu kasus. Kalau ada seseorang yang terbiasa puasa sunnah Arafah atau puasa sunnah Senin Kamis, itu menjadi kebiasaan misalnya, lalu dia lupa pada waktu paginya bahwa hari ini adalah hari Senin atau hari Arafah. Dan dia tadinya sudah ada makan. Nah, ini menurut dalam mazhab Syafi'i tidak mengapa. Artinya, seandainya dia tadi ada makan atau minum
lalu dia ingat bahwa hari ini adalah hari Arafah atau hari Senin atau Kamis, dia berniat lalu berniat untuk puasa, nah ini tidak mengapa, dianggap sah walaupun tadinya sudah ada melakukan hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Baiklah, kita akan melanjutkan kepada rukun yang kedua, yaitu tarkul mufattirat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Wal mufattiratu naw'ani, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua macam, hissiyatun wa ma'nawiyatun, yaitu secara lahiriah yang pertama dan secara batiniah. Fal hissiyatu, hal-hal yang membatalkan secara lahiriah itu seperti al-aklu wasyurbu wal qai'u amdan wal jima'u wal istimna'u. Contoh hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, atau melakukan hubungan suami istri, atau melakukan onani, dan lainnya. Ada banyak hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan hal-hal yang membatalkan puasa, yang bisa dianggap membatalkan puasa itu adalah melakukannya dalam keadaan ingat, kemudian atas kemauan sendiri, dan tidak bodoh yang dianggap uzur. Maka puasanya tidak batal jika melakukannya dalam hal lupa, atau dipaksa, atau bodoh yang dianggap uzur. Orang yang bodoh dianggap uzur dalam syariat itu hanya ada dua. Yang pertama, orang yang hidup di tempat yang jauh dari Islam atau jauh dari ulama. Misalnya di pelosok atau di ujung-ujung pegunungan. Nah, orang yang semacam ini mereka tidak mengetahui apa yang membatalkan puasa. Mereka hanya tahu puasa. Tapi mereka tidak tahu kadang-kadang hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya mereka ada melakukan persetubuhan, melakukan hubungan suami istri. Nah, mereka tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Nah, orang yang semacam ini yang jauh dari ulama, jauh dari Islam, itu dianggap uzur. Seandainya dia melakukan hal tadi, maka dianggap tidak mengapa. Yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Nah, seandainya ada orang yang baru masuk Islam melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dianggap orang tersebut dianggap uzur dan puasanya dianggap sah, tidak mengapa. Kemudian hal-hal yang membatalkan tetapi secara batiniah itu seperti apa? Wal mufattiratul ma'nawiyah, hal-hal yang membatalkan pahala puasa secara batiniah itu seperti al-ghibah. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wan namimah, mengadu domba, dan lainnya, sikap-sikap atau sifat yang tidak terpuji lainnya. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Nabi SAW telah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali dari ibadah puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Nah, oleh karena itu, setelah kita mengetahui ini, hal-hal yang membatalkan pahala puasa secara batinnya seperti ghibah tadi, kemudian membicarakan atau mengadu domba, kemudian menipu, mencuri. Nah, itu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Walaupun puasanya dianggap sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ibarat seseorang yang bekerja seharian penuh namun tidak mendapatkan upah atau gaji dari apa yang dikerjakannya, hanya mendapatkan rasa lelah dan letih saja. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dari rukun puasa. Yang pertama tadi niat, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat kita lakukan dengan baik dan kita praktekkan sesuai dengan ajaran atau praktek dari Rasulullah SAW agar kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang suci lahir dan batinnya, sehingga kita semua dalam ibadah Ramadan mendapatkan keberkahan,
mendapatkan kemuliaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah yang melanda seluruh orang di dunia ini segera cepat berakhir dengan berkat kemuliaan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بأنك دائما مني